Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Episode sebelumnya telah kita sharing seputaran organisasi seperti keberadaan sebuah organisasi, teknik pembentukan sebuah organisasi, dan juga pada pertemuan sebelumnya telah kita berbagi tentang draft pelaksanaan musyawarah besar atau MUBES, dan juga draft pelaksanaan rapat kerja atau raker dalam sebuah organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini dan juga dapat dilihat di dalam deskripsi video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang ciri khas yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan sebuah organisasi yang kita rangkai dalam sebuah judul, yaitu identitas sebuah organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail dalam video ini. Tetapi sebelumnya itu sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya selanjutnya. Saran dan komentar diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Ciri khas atau karakter dari proses pembentukan sebuah organisasi secara umum dijelaskan dan dijabarkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi, di mana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi telah kita bahas pada video-video sebelumnya dan selengkapnya dapat dilihat di dalam deskripsi video ini. Oleh karena itu, identitas sebuah organisasi adalah suatu hal penting yang harus dikaji dan disepakati bersama ketika akan membentuk sebuah organisasi, sebab identitas organisasi tersebut akan menggambarkan maksud dan tujuan terbentuknya sebuah organisasi, serta akan menggambarkan keberadaan sebuah organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa contoh dari identitas sebuah organisasi, yaitu diantaranya adalah: yang pertama adalah mars sebuah organisasi, di mana mars sebuah organisasi menggambarkan semangat dan tekad dalam tubuh organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari terbentuknya sebuah organisasi, dan juga merupakan salah satu perlengkapan acara dalam proses pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi. Yang kedua adalah lambang organisasi, seperti logo organisasi adalah merupakan hal penting yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi, di mana logo organisasi tersebut adalah merupakan salah satu perlengkapan dari administrasi surat menyurat yang biasa dicantumkan pada kop surat sebuah organisasi. Kemudian yang kedua adalah bendera organisasi. Bendera organisasi adalah suatu hal penting yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi, sebab bendera organisasi tersebut adalah merupakan salah satu perlengkapan pelaksanaan acara dalam sebuah organisasi yang dapat terlihat pada saat pelaksanaan pengesahan dan perekrutan anggota baru dalam sebuah organisasi, dan juga dapat terlihat ketika akan melaksanakan kegiatannya, yaitu proses pengukuhan dan pelantikan kepengurusan dalam sebuah organisasi. Yang berikutnya adalah palu sidang. Palu sidang tersebut adalah merupakan simbol dari proses pengambilan keputusan yang dapat terlihat pada pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi seperti pelaksanaan musyawarah besar, rapat kerja, dan rapat anggota, di mana pengambilan keputusan biasanya ditandai dengan ketukan palu sidang, di mana proses penggunaan ketukan palu sidang telah kita bahas pada video-video sebelumnya yang tergabung di dalam teknik memimpin sidang yang akan ditampilkan dalam deskripsi video ini. Yang berikutnya adalah stempel pengurus, di mana stempel pengurus adalah merupakan perlengkapan administrasi surat menyurat dalam sebuah organisasi yang merupakan legalisasi atau keabsahan dari administrasi surat menyurat yang dibuat oleh pengurus dalam sebuah organisasi. Baju organisasi seperti jas pengurus, alma mater, dan baju panitia yang merupakan salah satu perlengkapan dalam proses pelaksanaan acara sebuah kegiatan dalam sebuah organisasi, sehingga dengan adanya baju organisasi tersebut akan mempermudah koordinasi antar internal pengurus, internal panitia, dan juga organisasi-organisasi mitra yang hadir dalam proses pelaksanaan acara dalam sebuah organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah kop surat dalam sebuah organisasi yang terdiri dari logo organisasi,
nama organisasi, dan alamat sebuah organisasi, serta model persuratan yang digunakan dalam sebuah organisasi adalah merupakan hal penting dan harus dimiliki dalam sebuah organisasi sebagai kelengkapan administrasi surat menyurat dalam sebuah organisasi. Identitas organisasi yang ketiga adalah moto organisasi, yang merupakan slogan atau semboyan yang menggambarkan tekad dan semangat serta kebersamaan dari seluruh komponen pembentuk sebuah organisasi, baik pengurus dan anggota, untuk bersama-sama mewujudkan tujuan dan maksud pembentukan dari sebuah organisasi. Oke guys, semoga bermanfaat, dapat memberikan pengetahuan tentang identitas yang ada dalam sebuah organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.